Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Heri Novis. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran tentang bab matriks kelas 11 SMA untuk mata pelajaran matematika wajib bersama saya, Heri Novis Channel. Silahkan menyimak. Pendahuluan tentang matriks sebenarnya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satu contohnya adalah ketika di televisi disajikan tabel pertandingan sepak bola. Misalnya contohnya seperti ini. Terdapat beberapa klub sepak bola di Inggris di mana ada jumlah pertandingan, jumlah cetak gol dan juga klasemen sementara untuk posisi 1 sampai 5 dari klub sepak bola tersebut. Nah, dari yang disajikan itu adalah salah satu contoh bentuk matriks. Nah, apakah itu matriks? Definisinya adalah sebagai berikut. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi panjang. Matriks biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan anggota di dalam matriks atau elemen matriks dituliskan menggunakan huruf kecil. Contoh matriks disajikan misalnya ini dibaca matriks A, elemennya yang terdiri elemennya adalah 1, kemudian 1, 3, bawahnya 0, 1, 0. Nah, ada juga matriks yang lain, matriks B. Notasi matriksnya adalah huruf besar ya, ini B-nya B besar. Kemudian elemen dalam matriksnya berbentuk angka, ada 2, 3, 1, 0, akar 2, negatif 10, kemudian 1/3, akar pangkat 3 dari 6, dan negatif 12. Itulah salah satu contoh matriks atau kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom sehingga berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan ordo matriks adalah ukuran suatu matriks yang ditunjukkan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jika suatu matriks tersebut mempunyai baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, maka ordo matriks tersebut adalah M kali N. Nggak perlu dikali jawabannya berapa ya. Nah, misalnya tadi ada di contoh matriks tadi, diperoleh, misalnya ada matriks A ini ya. Nah, di sini ada berapa baris? Ini barisnya, baris pertama, baris kedua. Ada berapa kolom? Kolom pertama, kemudian kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya bagaimana? Matriks A mempunyai ordo 2 kali 3. Ingat, baris di depan, kolom di belakang. 2 kali 3 tidak perlu dijawab 6 ya, cukup 2 kali 3 saja. Sedangkan matriks B, berapakah ordonya? Di sini tadi ada berapa baris? Ada 3 baris. 1, 2, 3. Kemudian ada 1, ada 2, ada 3 kolom. Berarti matriks B mempunyai ordo 3 kali 3. Sudah paham tentang ordo ya? Yang selanjutnya adalah kita buat secara umum. Jika suatu matriks diketahui A11, kemudian A12, A13, ini elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil ya. 11 ini
menyatakan dia berada pada posisi baris pertama dan kolom pertama. Ya, sedangkan yang di sini ada di baris pertama, kolom kedua. Kemudian yang sebelah kanannya terletak adalah dia di baris pertama, kolom ketiga. Dan seterusnya sampai diperoleh elemennya adalah A1N. Artinya dia terletak pada baris pertama dan berada pada kolom N. Sedangkan bawahnya adalah A21 matriks baris kedua kolom pertama. Matriks kedua baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ketiga, dan seterusnya sampai diperoleh elemen matriks baris kedua kolom ke N. Yang bawahnya adalah matriks baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga, sampai dan seterusnya baris ketiga kolom ke N. Jadi untuk yang di sini diperoleh dia adalah matriks kolom pertama, sebelahnya matriks kolom kedua, sebelah kanannya matriks kolom ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah matriks kolom ke N. Sedangkan barisnya adalah yang paling atas matriks baris pertama, bawahnya adalah matriks baris kedua, kemudian bawahnya lagi adalah elemen matriks baris ketiga. Jangan lupa membedakan mana yang baris dan mana yang kolom. Selanjutnya, untuk memudahkan belajar, diberikan ilustrasi, diketahui matriks C, kurung siku ya, 1, negatif 3, negatif 5, 7. Bawahnya negatif 5, 3, 2, 1. Bawahnya 10, 2, 8, 4. Sedangkan bawahnya lagi 6, negatif 7, 4, dan 9. Berapakah ordo matriks C? Kita lihat. Matriks C mempunyai berapa baris? 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 baris. Berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Sehingga dia mempunyai ordonya adalah 4 kali 4. Yang menyatakan ada 4 baris dan 4 kolom. Yang kedua, banyaknya unsur dari matriks A. Unsurnya adalah elemen ya. Artinya ada berapa angka yang terdapat dalam matriks C tersebut. Matriks C berarti kita hitung angkanya di sini ada berapa? Ada 16 unsur atau 16 angka. Kemudian unsur-unsur yang terletak pada kolom kedua. Kita lihat, ingat kolom itu yang tegak ya. Di sini ada kolom kedua. Inilah unsur-unsurnya. Berarti kita mulai dari negatif 3, kemudian 3, kemudian 2, dan kemudian negatif 7. Kemudian unsur-unsur pada baris ketiga. Baris ketiga letaknya di sini nih tadi ya. Nah, baris ketiga terdiri dari angka berapa saja? 10, 2, 8, dan 4. Jadi unsurnya adalah 10, 2, 8, dan 4. Kemudian cara mencari unsur. Misalnya ada angka 9. 9 letaknya di sini ya. Dia terletak di mana? Dia terletak pada baris keempat. Dia keempat ya. 1, 2, 3, 4. Letaknya dia di kolom kemana? Keempat juga. Sehingga 9 itu adalah elemen unsur 44, bukan 44 ya, tapi 44 yang menyatakan 4 baris dan 4 kolom. Sehingga yang kedua misalnya negatif 5, ini negatif 5,
terletak pada berapa ini? Baris kedua kolom pertama, sehingga disebutlah dia A21. Sedangkan 8 ini ya, yang di dalam ya, ini terletak pada baris ketiga kolom ketiga, sehingga elemennya dinamakan A33. Itulah. Nah, selanjutnya kita akan mencari jenis matriks istimewa. Matriks istimewa ada 8. Yang pertama adalah matriks baris. Adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ini kan barisnya hanya satu ya. Nah, berarti dia dinamakan matriks baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, ada 2, dan ada 3. Berarti matriks B ordonya adalah 1 kali 3. Nah, yang kedua adalah matriks kolom. Matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Ini kolomnya 1 ya. Ada yang tahu berapa ordonya ini? Barisnya ada 2, kolomnya ada 1, berarti 2 kali 1. Yang ketiga adalah matriks persegi, matriks dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Jadi di sini ada 2 baris dan ada 2 kolom. Berarti barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Sehingga matriks Q juga sama. Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Jadi ordonya adalah 3 kali 3. Untuk matriks istimewa, matriks segitiga. Matriks segitiga terdiri dari matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi dengan elemen di bawah diagonal utama nilainya 0. Jadi ini yang namanya diagonal utama ya, diagonal yang kemiringannya ke kanan. Nah, di bawah ini, di bawah diagonal utamanya, dia isinya nilai angka 0. Jadi dia dinamakan matriks segitiga atas. Karena yang ada angka selain 0 terletak di atas. Yang kedua adalah matriks segitiga bawah. Matriks persegi dengan elemen di atas diagonal utama 0. Diagonal utamanya yang condong ke kanan ya, ini. Nah, kemudian yang elemen di atas diagonal utamanya 0, sedangkan di bawah diagonal utamanya tidak 0, maka disebut matriks segitiga bawah. Yang ketiga adalah matriks diagonal, adalah matriks persegi dengan elemen selain diagonal utama bernilai 0. Jadi diagonal utamanya tidak boleh 0, sedangkan di atas dan di bawahnya nilainya 0. Itulah matriks diagonal. Nah, matriks istimewanya adalah matriks identitas. Matriks identitas ini nanti akan sering kita pakai, jadi silahkan dipahami. Matriks identitas adalah matriks diagonal dengan semua elemen dalam diagonal utamanya 1. Kalau tadi matriks diagonal itu elemennya selain 0, boleh angka berapapun selain 0. Tapi kalau identitas, diagonal utamanya harus 1, tidak boleh angka yang lain ya. Diagonal utama adalah diagonal yang kemiringannya ke kanan. Ini dilihat, silahkan. Isinya angka 1 semua, tidak boleh angka yang lain, harus angka 1. Ini matriks diagonal ordo 2 kali 2, ini matriks identitas 3 kali 3, sedangkan ini adalah matriks identitas 4 kali 4. Matriks yang terakhir adalah matriks 0. Adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ini mudah ya. Nah, kita namakan O atau kita mempermudahnya kita namakan O. Jadi semua elemennya 0. Ini matriks 2 kali 2 ya, matriks persegi. Ini juga
matriks tapi bukan matriks persegi ya, matriks Urdu 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom, semua elemennya 0. Itulah definisi dari matriks dan juga ada matriks-matriks istimewa. Silahkan dihafalkan dan selamat belajar, tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.